di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Oh, katakan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan saudara, sukacitaku penuh hari ini. Sukacitamu penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan Katakan darah-Mu. darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekarang katakan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku
Kau curahkan Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami boleh disucikan, kami boleh dibebaskan dan oleh karena darah-Mu Tuhan. Kau mengubahkan hidup kami Tuhan menjadi baru Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan pada-Mu Tuhan. Kau kasih begitu besar Tuhan, sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang boleh Tuhan membawa kami Tuhan masuk dalam hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami terus Tuhan berjalan dalam Kau Tuhan, berjalan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan waktu ini ibadah kami malam hari ini dalam tangan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang dirawat oleh Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk semua. Selamat Hari Jumat Agung, Happy Good Friday. Saya percaya karena kuasa kasih Tuhan Yesus di kayu salib, kita semua menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Karena kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, darah yang tercurah di kayu salib, setiap sakit disembuhkan, setiap beban terlepas. Setiap mereka yang datang dengan hancur hati, dibeban luka hatinya, datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Pada sore malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita sering diajarkan hampir setiap minggu, selalu diingatkan untuk menjadi orang-orang yang generous, orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan setiap kita yang datang pasti punya motivasi yang beda-beda, motivasi yang macam-macam. Ada yang mau memberi supaya saya dapat diberkati Tuhan, ada yang mau memberi karena yang memberi pasti menuai. Tuhannya siapa yang mengatur pasti menuai. Ada yang datang dengan memberi karena Tuhan sudah terlalu baik dengan kami, sudah memberkati kami dengan segala sesuatu. Maka saya juga mau memberi. Kalau dulu saya datang, emang maksudnya ketika saya memberi, memang dari sekolah minggu itu udah diajarin. Kalau orang Jakarta bilang udah jejak bucek, udah jadi orang Kristen. Ke gereja bawa persembahan. Nanti dibilangin sama mami di sekolah minggu, nanti ini buat persembahan ya. Tapi ketika kita terus belajar, kita mengerti bagaimana kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita melihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Kita terus belajar Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 16 ayat 14. Sangat pendek kelihatannya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya dibilang, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. New International bilang bahwa do everything in love. Do everything in love. Jadi ketika kita datang pada Tuhan saat ini, jangan kita mau bawa persembahan kita ini sebagai sesuatu yang hanya
ritual aja. Oh ya, mereka ingetin di depan itu apa namanya, pemimpin persembahan mengingetin kita untuk memberilah untuk Tuhan, membeli katanya untuk gereja. Mudah-mudahan pakainya dengan benar ya. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu. Aduh, persembahan lagi, memberi lagi. Kenapa sih mesti diingat-ingatin kita untuk memberi? Sekali lagi, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Mari kita pada hari ini memberi dengan motivasi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga pengorbanannya di kayu salib nggak jadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mengorbankan kasihnya yang luar biasa itu untuk kita. Ketika kita memberi kepada anak-anak kita, contoh kepada suami atau istri kita, saya nggak pikiran bahwa itu suami saya kasih juga nggak ya, balas kasih. Aduh, anak saya kasih saya nggak ya? Oh, saya kasih makanan dengan anak saya beliin saya makanan juga nggak ya? Enggak. Karena kita mengasihi suami, istri, anak-anak, apalagi mengasihi Tuhan kita. The deepest motive of giving is love. Motivasi yang paling dalam ketika kita memberi adalah karena kasih, karena cinta kita sama Tuhan. Mari kita angkat setiap kasih kita kepada Tuhan, dan kita mau ekspresikan pemberian kita ini sebagai kasih kita pada Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang gerak-gerak. Kami tahu Tuhan bahwa ini semua berasal daripadamu Tuhan, dan kami mau kembalikan hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib lebih lagi Tuhan. Ekspresi-Mu yang tidak tanggung-tanggung Tuhan. Pengorbanan-Mu yang tidak tanggung-tanggung atas hidup kami. Mari Tuhan, ajar kami dengan sukacita memberi. Bukan suatu ritual Tuhan, tetapi kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Karena kami mau Tuhan, setiap apa yang kami terima ini kami kembalikan pada Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi. Setiap benda-benda mati ini Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat yang luar biasa yang dapat disalurkan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Dan setiap mereka yang sudah memberi Tuhan, kalau Tuhan akan mengisi kekosongan itu Tuhan. Kami gak perlu minta, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita yang memberi dengan kasih, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita mengekspresikan pemberian kita dengan kasih. Sekarang hari Jumat, berarti hari Minggu besok dengan excited kita akan kembali beribadah lagi jam 10, jam 9 pagi di tempat ini. Bukan yang biasa-biasa, bukan yang ritual, tapi menjadi ibadah yang luar biasa. Ketika kita datang dengan fokus mau datang, saya mau datang melihat Tuhan, saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Besok hari Sabtu jam 10 pagi seperti biasa kita ada doa pagi. Namun untuk para singers atau pemuji, latihan akan dimajukan 1 jam. Jadi sebelumnya jam 9 pagi akan dimulai latihan dulu. Kemudian jam 10 dilanjutkan dengan doa untuk setiap pengerja, juga setiap mereka yang rindu untuk mau berdoa bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Dan setelah berdoa, saya ingin menyanyikan lagu
bersama Herman. Dan lagu ini saya percaya akan menjamah saudara semua pada malam hari ini. Mari saudara tundukkan kepala Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kau melihat setiap umat-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kau mengenal sampai ke dalam hati mereka. Karena mereka sangat-sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Karena tidak ada di antara kami yang mampu menjalani hidup dalam dunia yang semakin hari semakin susah, semakin jahat, semakin tidak menentu. Siapakah yang mampu Tuhan menjalani hidup dengan kekuatan kami sendiri? Kami tidak mampu. Oleh sebab itu Kau melihat kalau kami hadir di tempat ini Tuhan, merupakan satu pernyataan iman kami bahwa kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami pasti akan binasa. Tanpa Tuhan kami pasti akan kesasar. Tanpa Tuhan ada banyak sekali masalah yang kami akan hadapi dan kami tidak bisa melaluinya. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini urapilah kami semua. Singkapkan Tuhan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran yang kami dengar daripada Tuhan benar-benar boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami semua, umat-Mu, khususnya jemaat di sisi yang Kau cintai, Kau kasihi Tuhan. Terima kasih, hamba berserahkan hidup Bapa-Mu. Pakai mulut lidah hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar semua kita benar-benar diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan 1-2 ayat, habis itu saya akan nyanyi ya saudara. Karena ketika nanti saya sampaikan ini ayat, taruh di dalam hati saudara, kenapa begitu pentingnya kita berbicara tentang salib Kristus. Malam ini saya percaya bahwa Tuhan mau singkap ini supaya saudara di dalam mengikut Tuhan, ya tidak hanya kita semua. Umumnya kaum wanita menyenangi kalau punya kalung ada salibnya, apalagi kalau dari emas. Kalau salibnya dikasih berlian lebih cantik lagi. Tetapi kalau itu hanya menjadi satu hal yang saudara percaya bagus, tapi saya begitu yakin malam hari ini Tuhan ingin membuka ini rahasia, sehingga ketika saudara bisa menangkap, saya percaya air matamu tidak akan bisa kau tahan. Oleh karena apa? Tidak ada manusia yang mampu mau mati buat orang jahat. Tidak ada. Alkitab berkata kalau orangnya baik mungkin saja ada, tapi tidak ada manusia mau mati buat orang jahat. Apalagi kalau ada orang yang sudah pernah menyakitkan hatimu, mengecewakan, bahkan sudah membunuh mungkin masa depanmu. Kira-kira saudara masih mau mati buat mereka? Tidak. Tapi malam hari ini saya begitu yakin dan percaya. Sebelum saya nyanyikan, saya akan baca dulu ini firman. Filipi pasal 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Perhatikan ya, catat nanti kita akan ungkap ini. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi? Alkitab berkata, karena seperti yang telah kerap kali, bukan sekali dua kali, tetapi kerap kali, kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kalau kita dengar ini mungkin ada orang berkata, kok orang laki cengeng ya? Saya sering kali keluarkan air mata ketika saya merenungkan betapa besarnya kasihnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukan cengeng, tetapi ini kasihnya Tuhan ketika menjamah hati saudara semua. Saya percaya saudara tidak pernah akan tahan ya, untuk mengeluarkan air mata dan merenungkan hebat itu Tuhan ya. Sampai dia mau
Mungkin banyak orang yang berkata, tidakkah Tuhan mampu dari sorga saja dan berkata, hai umatku, selamat semua. Bisa? Mungkin bisa, tapi nggak adil. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Filipi pasal 2 ayat 8, ayat 6 sampai 8, dia tidak mungkin bisa menyelamatkan saudara dan saya kalau dia tidak tanggalkan itu semua apa yang ada dalam hidupnya Yesus. Tanggalkan mahkotanya, tinggalkan tahta kerajaan yang mulia, dan turun ke dalam dunia. Dan mau menjadi sama dulu sama seperti saudara. Baru di situ dia buktikan bahwa dia benar-benar seorang juru selamat yang dahsyat. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, dan saya percaya ini firman juga mengingatkan kepada jemaat di sisi yang dikasih Tuhan. Dan dikatakan, karena seperti kerap yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Wow. Memang, saudaraku, berbicara tentang salib, saya percaya kalau kita tidak pernah minta hikmat pengertian Tuhan, bosan. Ya, mungkin mengantukkan berbicara tentang salib. Ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Malam ini kita akan berbicara mengapa begitu penting salib. Ada apa sebetulnya tentang ini salib? Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum saya teruskan, saya ingin nyanyi ini lagu. Ya. Ini lagu sebetulnya saya percaya ketika saudara nyanyikan berulang-ulang, air mata akan keluar. Haleluya.
Kristus, Dia sertakan dengan air mata. Berarti ini bukan hanya kalimat biasa. Pasti ada sesuatu yang rahasia pada salib Kristus. Kalau kita sering melihat orang pakai salib, tidak ada apa-apa. Itu hanya mungkin emas, perak, berlian, dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini saudara dengar baik-baik bahwa Tuhan ini menyingkap. Perhatikan, buka matamu, lihat ada apa di salib. Apakah hanya kayu kasar yang melambangkan dan kita bisa katakan itu salib? Tetapi malam hari ini saudaraku, saya percaya Tuhan ini menyampaikan rahasianya. Kenapa begitu pentingnya itu salib? Kalau kita pandang, kita mau renungkan, maka kita akan diberi yang namanya mata rohani untuk melihat. Bukankah di atas kayu salib, di gunung Golgota, ada seorang yang namanya Yesus. Dia ada di salib itu. Kita sering mendengar ada 5 luka Tuhan. Kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, dan pada akhir hidupnya diakhiri dengan tombak yang begitu tajam menusuk lambungnya sehingga mengeluarkan darah dan air. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Paulus menyampaikan isi hatinya Tuhan sambil menangis, karena ternyata sangat-sangat penting bagi gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini untuk bisa merenungkan bahwa betapa pentingnya itu salib dalam kehidupan umat Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa berbicara tentang salib itu merupakan satu kebodohan bagi dunia. Pemberitaan salib merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus, saudara catat saja 1 Korintus 1 ayat 18, 19 saya akan baca, perhatikan. Itulah sebabnya kalau ada orang yang mendengar tentang salib dan dia tidak begitu perhatikan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi saya percaya ketika saudara mendengar ini firman, kita mulai sadar betapa pentingnya salib bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di tempat ini. 1 Korintus 1 ayat 18-19, dengarkan baik-baik, saya akan baca. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi jangan sampai kita lupakan bahwa salib begitu penting. Tanpa salib, saudaraku dengar baik-baik, tidak ada di antara kita yang bisa sampai kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa pemberitaan salib ini merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa, bagi dunia. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oh, ternyata di dalam salib Kristus ada kekuatan supranatural yang memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah. Kalau cuma hanya sakit penyakit dan lain sebagainya, saudaraku, jangan sampai kita dibohongi. Bagi Tuhan tidak ada hal yang sukar untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara, apa saja. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa ada sesuatu yang lebih berharga yang kita perlu tangkap. Bahwa ada sesuatu di salib Kristus yang luar biasa bagi gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini.
Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Jadi jelas bahwa pemberitaan salib bagi orang yang tidak percaya merupakan satu kebodohan, sekalipun mereka punya kepandaian, hikmat, akal budi, dan lain sebagainya. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan sampai kita tidak mengerti bahwa salib Kristus sangat berharga bagi kehidupan umat Tuhan di dalam kita mengikut Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika salib ini diberitakan, maka apa yang kita sudah baca dalam 1 Korintus 1:18-19 itu nyata. Ketika Tuhan Yesus disalib, perhatikan orang-orang mulai mencemoohkan Tuhan. Perkataannya kita lihat di dalam Markus pasal 15 ayat 29-31. Markus 15, ini perkataan orang-orang yang merasa bahwa dia berhikmat dan berakal budi. Tetapi ini perkataan orang-orang yang buta. Firman Tuhan berkata, orang yang binasa itu adalah orang yang buta, tidak pernah melihat bahwa di atas kayu salib ada satu harta yang luar biasa bagi umat Tuhan, bagi dunia yang mau terima dia. Markus 15 saya akan baca, saudara dengarkan baik-baik. Ayat 29 sampai 31. Dikatakan Markus 15 ayat 29 sampai 32. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Ini orang-orang yang tidak mengerti tentang salib Kristus, tentang kematian Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, perhatikan ini perkataan orang-orang yang benar-benar tidak akan menerima ini keselamatan. Tidak menganggap bahwa salib Kristus itu sangat-sangat berharga bagi hidup mereka. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Ketika mereka mendengar ini kalimat, dia menghujat Tuhan, ya, melecehkan Tuhan. Yang dia lihat adalah bangunan secara fisik yang dibangun selama 46 tahun itu bait Allah. Makanya ketika dia mendengar perkataan Tuhan, dia mengejek. Kok bisa engkau mau membangunnya dalam waktu 3 hari? Padahal dia mengatakan tentang dirinya untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika orang-orang menghujat Tuhan, dia bilang, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Perhatikan ini kalimat. Kalau sampai Tuhan dengar dan Tuhan lakukan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Ini orang-orang yang tidak mengerti, yang berkata punya pengetahuan, punya hikmat, sedangkan Tuhan tahu persis apa yang dia terima tugas dari Bapaknya, hanya untuk mengasihi saudara dan saya yang mau turun ke dalam dunia. Dia tidak bisa turun dengan kealahannya. Dia harus mengambil rupa, kata firman Tuhan, menjadi sama seperti saudara, sehingga dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Ketika orang-orang pandai dan dikatakan berhikmat dan punya akal budi, berkata, engkau yang akan merubuhkan bait Allah dan kau akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Turun dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Itulah sebabnya saya ketika merenungkan ini, saya berkata memang itu orang-orang yang buta, yang tidak mengerti rencana daripada Bapa. Seandainya Tuhan turun, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan terjadi dalam hidup gereja Tuhan? Maka kita semua tidak beda jauh dengan mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah mengeluarkan perkataan karena dia tahu persis tugas tanggung jawab yang dia terima dari Bapaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan dari mereka, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala. Perhatikan, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang disebut ahli-ahli Taurat yang mengerti hukum-hukum Allah. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dua penjahat ini dari Matius, Markus tetap mencela Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau saudara baca di Lukas, salah satu dari penjahat menyadari, melihat bahwa orang yang digantung di atas salib itu Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah. Dan pada saat dia mengungkapkan isi hati, dia tidak bilang Tuhan selamatkan saya, tetapi dia mulai mengakui bahwa orang ini tidak ada kedapatan bersalah, tidak berbuat jahat, tidak berdosa. Dia ungkapkan di depan banyak orang. Dan setelah itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau sampai dalam kerajaan-Mu, ingatlah akan aku juga. Cukup. Perkataan itu cukup membuat Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati salah satu penjahat. Dan Tuhan tidak tunggu. Tuhan jawab, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Malam hari ini saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan singkap Tuhan. Ada betapa pentingnya hari ini kami bisa mengingat kembali apa yang kau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang betapa pentingnya itu salib yang kita harus pikul, kita mulai menyadari bahwa tanpa salib, saudara, kita mau jujur, firman Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan, baik pengiringan kita, ibadah kita, Alkitab berkata tidak ada gunanya itu semua. Itulah sebabnya kenapa begitu pentingnya itu salib. Karena firman Tuhan jelas mengatakan dalam Matius 10 ayat 38, kenapa begitu penting itu salib Kristus. Nanti kita akan tahu apa yang membuat begitu penting, begitu luar biasa, begitu berharga itu salib Kristus. Alkitab berkata dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Coba renungkan sebentar. Di dalam kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita anggap bahwa ketika kita hadir dalam setiap ibadah, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kebenaran ini harus kita renungkan. Jangan sampai kita semua lakukan dengan ketidakmengertian sehingga semua apa yang kita lakukan, kita anggap kita lakukan buat Tuhan. Tapi kenapa sampai Tuhan seringkali menolak? Alkitab jelas mengingatkan kepada kita, barang siapa, tidak peduli levelnya apapun juga, tapi barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bahkan di Lukas 14 ayat 27 dikatakan, setiap orang yang mau menjadi muridku, dia harus mau menyangkal dirinya dan mengikut salibnya dan mengikut aku. Untuk menjadi murid, pertama menjadi pengikut Tuhan, dia harus
mau pikul salib. Dan sering kali ini saya begitu yakin dan percaya mungkin masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti tentang bagaimana caranya untuk memikul salib. Ada orang yang berkata, kan itu Tuhan, mana mungkin kita bisa pikul salib yang Tuhan sudah pikul. Selama kita masih tinggal dalam dunia, selama kita masih menghidupi di dalam tubuh jasmani ini, maka kita harus menyadari bahwa di dalam mengikut Tuhan ada banyak salib yang perlu kita renungkan dan minta sama Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami bisa pikul, ya, untuk menyangkal bahwa setiap salib yang Tuhan izinkan kita harus pikul. Kalau kita pikul dengan kekuatan, pasti kita akan gagal. Tetapi sekarang kita menyadari bahwa di dalam mengikut Tuhan ada salib yang harus kita pikul. Bukankah ibadah yang saudara dan saya lakukan merupakan satu salib yang saudara harus kerjakan? Ada banyak hal, saya begitu yakin saudaraku, ketika Tuhan mau menyingkap ini, kita mulai menyadari, kita tidak pernah lagi berkata bahwa ini sudah cukup apa yang aku lakukan. Tetapi kita mulai minta Tuhan, mari sempurnakan Tuhan di dalam pengiringanku, pelayananku, apapun yang kau percayakan dalam hidupku, rumah tanggaku, biar itu boleh kedapatan benar di hadapan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita sadar bahwa betapa pentingnya kita memikul itu salib Kristus. Jadi salib membuat kita layak untuk datang kepada Tuhan. Salib membuat kita bisa menjadi murid Kristus. Bahkan, kenapa begitu pentingnya itu salib? Ada seorang pribadi yang tertancap di salib itu. Ketika Tuhan Yesus di mahkota duri, kepalanya mengeluarkan darah. Ketika kedua tangannya dipaku, tangannya mengeluarkan darah dua-duanya. Ketika kakinya dipaku, mengeluarkan darah. Dan yang terakhir, ketika lambungnya ditusuk oleh tombak yang begitu tajam, sehingga mengakhiri hidup Tuhan. Dan Alkitab berkata keluar darah, dan darah itu memancar ke seluruh tubuh Tuhan, dan air keluar. Itulah sebabnya ketika kita baca ada perkataan it's finished, sudah selesai. Dan saya percaya seluruh tubuhnya Tuhan, tidak ada tubuh Tuhan yang tidak diairi oleh darah. Dan ini melambangkan bahwa kehidupan kita tanpa darah Tuhan tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Kalau begitu, apa sebetulnya pengertian daripada darah? Bukan hanya salib yang kita anggap penting, tetapi ada seorang pribadi yang tergantung di kayu salib itu, dan dia mengeluarkan darahnya, menderita luar biasa penderitaannya. Dan saya percaya tidak ada satu manusia yang bisa menyamakan dirinya seperti Sang Juru Selamat kita. Oleh sebab itu saudaraku, darah Kristus sangat-sangat berharga, sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umatnya. Kenapa begitu penting? Saudaraku, saya akan ajak saudara melihat beberapa hal agar kita tahu bahwa benar ya, darah itu penting. Sebelum saya masuk ke situ, kalau saudara mempunyai persoalan kesehatan, dan saya sudah mengalami, ketika saya baca ini, Tuhan kasih inspirasi kepada saya, ternyata darah itu
bisa mengetahui apa yang ada dalam hidup manusia. Ketika saya ke dokter, pertama yang ditanya harus periksa darah dulu. Ya, tidak bisa kita bilang, dok saya sakit kepala, saya suka begini, saya suka begitu. Dokter bilang, oh ini sakit ini, oh ini sakit ini. Enggak. Pertama dokter bilang, oke, ambil darah. Karena dari darah kita, dokter bisa mengetahui apa yang ada di dalam tubuh saudara dan saya. Itulah sebabnya ketika dokter mau menyembuhkan sakit penyakit saudara, dia periksa darahnya dulu. Dan ketika ketahuan saudara punya penyakit ini, maka mulai dikasih obat. Dan obat itu dimasukkan dalam tubuh saudara melalui suntikan ke darah. Ketika obat itu masuk ke darah saudara, maka itu obat mulai menjalar, ya, dan mulai bekerja di dalam tubuh kita. Saya bukan seorang dokter, saya tidak sekolah dokter, tetapi ketika saya merenungkan ini firman Tuhan memberikan inspirasi. Kalau darah saudara ketahuan bahwa ada virusnya, ada penyakitnya, dokter sudah tahu, dan dokter tahu mengobatinya. Oleh sebab itu, kenapa darah Kristus ini luar biasa berkuasanya. Sehingga kita juga perlu menerima darah Kristus. Bahkan ada ayat yang sering kali Tuhan ingatkan. Tetapi bagi orang yang tidak bisa menangkap, dia menolak Tuhan. Nanti pulang di rumah saudara baca Yohanes pasal 6. Itu murid-muridnya ketika Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mau makan daging anak manusia dan minum darahnya, dia tidak layak untuk ikut aku. Dia tidak mungkin akan selamat. Wow. Ketika murid-murid mendengar itu, dia pakai pikirannya, pakai akalnya. Dia bilang, gila, masa kita disuruh makan dagingnya dan minum darahnya? Dia tidak pernah bisa mengerti. Tapi Tuhan tetap mengatakan, barang siapa yang tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dia tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dan firman Tuhan seringkali sudah disampaikan dalam Yohanes 15. Barang siapa yang mau tinggal di dalam aku dan firmanku ada dalam orang itu, dia akan hidup, dia akan berbuah banyak. Dan ternyata daging dan darah anak manusia itu melambangkan, daging melambangkan firman Tuhan, dan darah melambangkan roh yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya kita sangat-sangat membutuhkan firman dan roh Tuhan. Ingat pada saat Tuhan mau tinggalkan murid-muridnya, ada lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku tidak pergi kepada Bapa, penolong itu tidak akan datang. Jadi kepergiannya Tuhan, sekalipun ditahan oleh murid-muridnya, mereka senang sekali melihat pekerjaan Tuhan Yesus sang gurunya ketika ada di muka bumi. Banyak sekali mujizat terjadi. Tapi saya tidak menemukan Tuhan berkata bahwa mujizat yang kau terima daripada aku menyelamatkan kamu. Tidak. Itu hanya menyelamatkan manusia daging kita. Tapi kalau engkau makan daging anak manusia dan minum darahnya, engkau mendapat bagian dalam aku. Dan yang Tuhan maksud adalah firman dan roh. Dan ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ada lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi kepada Bapa, supaya kalau aku pergi, aku akan mengutus orang penolong. Dan kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-16, Tuhan berkata, penolong itu akan mengingatkan kamu apa yang aku sudah lakukan, apa yang aku sudah katakan, dan apa yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan tahu bahwa kita punya kemampuan sangat terbatas. Oleh sebab itu dia mengutus penolong dalam hidup kita, gereja Tuhan, untuk mengingatkan kita supaya kita akhirnya juga bisa memikul salibnya. Kita bisa menyangkal diri kita di dalam mengikut Tuhan, sehingga kita menyadari betapa pentingnya salib Kristus. Karena ada darah yang mengalir, yang akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Saya akan tutup saudara di dalam Efesus pasal 2.
apa fungsi daripada darah Kristus. Efesus pasal 2, saya akan baca mulai ayat yang ke-11. Efesus pasal yang kedua, saya akan baca mulai ayat 11 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, benar. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel. Kalau saya boleh katakan, apa yang Tuhan pernah katakan, kita ini cabang-cabang liar. Bukan cabang-cabang pokok zaitun. Tapi Tuhan mampu mengambil saudara dan saya sebagai cabang-cabang liar yang dicangkokkan pada pokok anggur zaitun, yaitu Yesus. Kalau kita pakai pikiran, bisa nggak cabang liar dicangkokkan bisa hidup? Kalau pakai pikiran, kita bilang nggak mungkin. Tapi ingat, Lukas berkata, memang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Pertama, oleh darah Kristus. Kita ini orang yang tidak dikenal, kita ini orang asing, orang yang jauh. Tapi oleh karena darah Kristus, Alkitab berkata kita sekarang sudah dekat. Oleh darah Kristus dekat. Kalau kita bicara tidak lagi mulai pakai perantara. Kalau dulu semua pakai perantara. Jadi darah itu begitu penting. Jadi bukan hanya salibnya Tuhan yang kita lihat begitu penting, tetapi apa yang ada di dalam salib itu. Ada seorang pribadi yang sudah menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya, penderitaan yang luar biasa, sampai Alkitab berkata darahnya mengalir ke seluruh tubuhnya, di mana aniaya, cambuk, ya, lemparan batu, tinju, semuanya dihantamkan ke tubuh Kristus. Sehingga luka-lukanya yang saudara sering dengar, bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Tapi firman Tuhan lebih jelas berkata bahwa oleh karena darah Yesus, kita yang tadinya jauh sekarang sudah dekat. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Oleh darah Yesus mulai ada persatuan. Tadinya kita jauh, bermusuhan, tidak mengenal. Tuhan juga tidak mengenal saudara oleh karena dosa kita. Tapi oleh karena darahnya yang saudara bisa terima, mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Jadi darah Tuhan di samping mempersatukan, bagaimana caranya bisa bersatu? Itu tembok pemisah yang begitu tebal, yang sering kali kita dengar hamba Tuhan berkata itu tembok berbicara tentang keangkuhan kita, kesombongan kita, harga diri kita, sehingga kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi sekarang oleh karena darah Kristus, Alkitab berkata telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Makanya tadi Paulus menyinggung, sambil menangis dia mengingatkan jemaat Filipi, ada banyak orang hidup menjadi seteru salib Kristus karena kesombongannya,
keangkuhannya, dan mereka merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan. Mungkin saja mereka berkata bahwa kematian Tuhan itu menjadi satu pencitraan saja. Tapi saya percaya saudaraku yang Tuhan kasihi, malam hari ini Tuhan akan buka ini. Darah Kristus luar biasa. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah pertama membatalkan hukum Taurat. Darah Kristus bisa membatalkan hukum Taurat, di mana saudara semua tahu, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Justru Alkitab berkata ketika hukum Taurat diberlakukan, maka dosa mulai diperhitungkan. Dan Tuhan tahu bahwa tidak ada manusia bisa selamat oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya dia harus turun. Dan Alkitab berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, tangkap ini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Ingat apa yang Tuhan ngomong? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kita akan menjadi satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku. Maka kita mulai tahu bahwa kita dipersatukan oleh karena darah. Jadi oleh darahnya Tuhan menjadikan kita manusia baru. Di samping kedua belah pihak dipersatukan dan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi saudaraku, yang saya bisa sampaikan, saya ulangi bahwa darah Yesus menjadikan kita yang tadinya jauh sekarang jadi dekat. Darah Yesus mempersatukan kedua pihak dengan jalan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Darah Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, di mana tidak ada satu pun manusia yang bisa diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat, dan menjadikan satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan. Saya pernah menyampaikan, ketika kita tidak suka dengan orang yang menyampaikan firman, dengar baik-baik. Jangan pernah mimpi bahwa saudara bisa menangkap firman yang disampaikan. Itu firman Tuhan. Saya mengalami ketika ada orang umpama bercerita, mungkin orang bisa senang mendengarnya, bisa ketawa dan lain sebagainya. Ketika saya melihat orang itu saya tidak suka, saya tidak mungkin bisa ketawa, saya tidak mungkin mau dengarkan. Ini harus jujur, ya. Apalagi tertarik untuk mendengarkan. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang kita tangkap, mari kita mulai periksa. Jangan-jangan darah kita belum diubah atau belum dipersatukan dengan darahnya Kristus. Ketika manusia tidak dipersatukan dengan darah Kristus, ada banyak virus di dalam yang membuat kita merana, ya. Dalam menjalani hidup ada banyak sekali persoalan, sakit, penyakit apa saja. Tapi ketika saudara sebagai umat Tuhan menerima darahnya Kristus dan dipersatukan
maka semua darah-darah yang tadinya kita sebelum menerima darah Kristus ada banyak masalah dalam hidup kita, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, bahkan bisa membawa kepada kematian. Tapi pada saat saudara menerima darah Kristus, maka Alkitab berkata, hidup kita mulai diperbarui. Bagaimana caranya Tuhan memperbarui hidup kita? Kita menerima darah Kristus yang menyucikan seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya Roma 3 ayat 20 berkata, coba kita lihat. Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi jelas sekali di sini bahwa kita perlu darah Tuhan, darah Kristus. Bahkan kita semua tahu, tidak pernah ada negara bisa menerima kemerdekaan tanpa ada pertumpahan darah. Ternyata pertumpahan darah memerdekakan manusia. Bahkan Ibrani, saudara catat saja, Ibrani 13 ayat 12 berkata bahwa darahnya Tuhan itu menguduskan dari segala macam virus yang ada dalam tubuh kita. Darahnya Tuhan menguduskan. Bahkan 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, darah Tuhan, darah Kristus menebus kita. Ibrani 9 ayat 22 berkata, darah Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Bersih. Dan Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ibrani berkata, Matius berkata membersihkan. Oleh sebab itu saudaraku, ternyata sekarang kita tahu bahwa memang salib begitu penting, tetapi yang lebih penting ada seorang pribadi yang tertancap di kayu salib, kayu yang kasar, yang membuktikan bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia relakan segala-galanya. Dari firman yang kita tangkap, mari saudara kita renungkan. Ada banyak lagu yang saya dengar. Dengan apakah aku bisa balas kasih Tuhan? Itu lagu enak didengar. Tapi tanpa mau menyangkal diri dan memikul salibnya, semuanya itu hanya kata-kata yang enak didengar. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Bagaimana lihat murid-murid Tuhan ketika dia belajar hanya 3,5 tahun ikut Kristus, mulai diajar Tuhan, sehingga ada firman berkata seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Tetapi apabila seorang murid menamatkan pelajarannya, maka dia akan menjadi sama dengan gurunya. 3,5 tahun murid-murid Tuhan, akhirnya dia tidak pernah sayangkan hidupnya ketika itu darah mengalir dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Dia pergi menginjil, aniaya demi aniaya, celaan demi celaan, lemparan batu demi lemparan batu, bahkan kematian diperhadapkan dalam hidupnya. Mereka tidak pernah goyah karena mereka mengasihi gurunya, yaitu Yesus Sang Juru Selamat kita. Malam ini saudaraku, sebelum kita ambil tubuh dan darah Kristus, renungkan kembali. Kita harus berjuang minta Tuhan, alirkan itu darah dalam hidupku, supaya aku bisa kembali menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Darah Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu dan saya minta para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Salib, pada arti salib. Haleluya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jangan sampai
sampai kita lupa. Kalau saudara masuk ke dalam kamar dan tutup, saudara berkata kepada Tuhan, tidak ada lagi pembatas. Tuhan sudah dari atas sampai ke bawah itu tirai terbelah. Hubungan antara Bapa dengan manusia terjalin ketika darah tertumpah. Oleh sebab itu, jangan pernah sungkan. Ketika saudara mau berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi, ungkapkan isi hatimu. Katakan, Tuhan, sudahkah aku hidup menyenangkan Engkau, Tuhan? Sehingga ayat kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan di zaman sekarang ini yang saudara dan saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang saudara dan saya terima oleh karena kematian Tuhan, oleh karena darahnya habis menyembur ke seluruh tubuhnya. Penderitaannya luar biasa. Dan ini satu bukti bahwa dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau kita renungkan, apa yang membuat kita sampai tidak bisa juga pikul itu salib? Apakah kita berpikir bahwa bukankah Tuhan sudah memikul? Kenapa saya harus ikut memikul salibnya?
Saudaraku, ada banyak hal yang membuat kalau kita mau jujur, memang benar Tuhan, terkadang aku belum sanggup untuk memikul salibmu, untuk menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Tapi seringkali iblis mengelabui kita dan berkata tidak apa-apa. Bukankah dia telah melakukan itu semua untuk kita, padahal Tuhan minta untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita harus juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jelas firman Tuhan berkata, seorang hamba memang tidak bisa lebih daripada Tuhannya. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila murid itu menamatkan pelajarannya, maka dia akan menjadi sama dengan gurunya. Dari kalimat ini saya bisa menangkap, mari saudara kita mau berjuang. Tuhan, seringkali kemustahilan ini menghantui hidup kita dalam kita mengikut Tuhan. Sehingga seringkali kita berkata, it's okay, Tuhan mampu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa membuktikan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Ketika kita mau melangkah dan mengambil satu keputusan, Tuhan saya mau, apapun resiko dan konsekuensinya, saya merindu Tuhan, supaya pada akhirnya aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Sukacitamu penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu.
bagimu. Ku memuji nama-Mu, karena Ku tahu Ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan sekali lagi, darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ingat apa yang Tuhan katakan, bahwa darahnya mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Kita ada di dalam Dia, Dia ada dalam kita, dan firman-Nya hidup di dalam kita. Sehingga pada akhirnya kita tahu baiknya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Angkat ini roti, lambang daripada tubuh Kristus yang kudus, yang tidak bercacat. Dan inilah yang Tuhan katakan, inilah tubuhku, makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka saudara dan saya akan mendapat bagian di dalam Dia. Saya akan bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat ini anggur, lambang daripada darah Yesus. Darah yang tercurah, yang menyucikan, menguduskan, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, kami perlu darah-Mu. Angkat ini lebih tinggi dari kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, buka mulutmu, katakan, Tuhan, hari ini merupakan hari yang berbahagia, hari yang terlebih baik dari semua hari ketika kami bisa mengenali hidup kami sebenarnya, ketika penebusan ini terjadi di dalam hidup kami. Anak, mantu, cucu kami, rumah tangga kami, Tuhan. Dan kami percaya, sekalipun kami tidak pernah melihat Engkau, Tuhan, tapi dengan iman yang kami miliki, kami yakin bahwa Engkau hidup sampai hari ini. Dan Kau tetap berdoa buat kami, buat gereja-Mu, agar jangan ada di antara kami yang gugur di tengah jalan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka mulutmu, ucapkan syukur kepada Tuhan.
kebenaran firman yang saya bisa tangkap dan saya mau sampaikan kepada saudara. Sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, ada satu kalimat yang tidak pernah kita dengar keluar dari mulut manusia kecuali manusia Allah. Ketika dia berdoa kepada Bapa, Bapa ampuni dosa mereka yang sudah menghancurkan tubuhku, yang sudah melukai bahkan membunuh aku. Dan kalimat ini keluar dalam doanya kepada Bapanya, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini satu kalimat kebenaran yang luar biasa yang tidak pernah kita dengar dan keluar dari mulut manusia. Hanya manusia Allah yang mengeluarkan ini kata-kata kebenaran, sehingga semua orang ketika dia mau datang dan bertobat, merendahkan diri kepada Tuhan, maka keselamatan itu dia terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak bisa balas Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Apapun yang kami punya Tuhan, kalau kami persembahkan untuk Tuhan, kami yakin dan percaya tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Oh, hamba-Mu berdoa biarlah firman yang Kau sampaikan boleh hidup dalam hidup jemaat BCC, agar mereka malam hari ini benar-benar hidup mereka diubahkan. Kasih-Mu hidup dalam hidup mereka, sehingga mereka juga sekarang tidak lagi memusingkan kehidupan mereka sehari-hari, tetapi keselamatan yang mereka terima daripada Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya di atas kayu salib, itu yang mereka mulai renungkan, mulai lakukan, mulai kerjakan. Dan ada satu sukacita besar terjadi ketika kita akhirnya berjumpa dengan Tuhan Juru Selamat kita pada saatnya yang ditentukan. Dan kita tahu bahwa Tuhan berjanji, aku akan kembali setelah aku mempersiapkan segala sesuatu untuk kamu, kata Tuhan. Ada tempat tinggal yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan Tuhan akan kembali menjemput kita semua. Dan Tuhan akan membawa kita semua untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama-sama Allah Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai malam ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan akan menjemput kita, dan Tuhan akan membawa kita untuk tinggal di dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati.